Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali pada saat ini di dalam pembelajaran firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Kamis 3 Juni 2021 kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 29a. Amsal pasal yang ke-11 ayat 29a. Judulnya adalah Helai Mbai Hote Mbai. Helai Mbai Hote Mbai. Apa itu helai mbai hote mbai? Mungkin bagi banyak orang ini kalimat yang asing. Tapi bagi masyarakat Papua ini sudah sangat populer. Helai mbai hote mbai adalah tradisi dari masyarakat Kampung Abar di distrik Ebungfau, Kabupaten Jayapura, Papua. Letaknya di bagian selatan Danau Sentani. Tradisi seperti apa? Helai mbai hote mbai. Tradisi seperti apa? Kita akan melihat perkata supaya kita akan bisa memahami dengan baik dari tradisi itu. Helai. Helai itu artinya peralatan makan tradisional dari kayu untuk menyajikan papeda, ya. Helai itu peralatan makan tradisional dari kayu untuk menyajikan papeda. Sedang kata hote itu piring kayu. Piring kayu untuk menyantap papeda. Jadi ada tempat tersendiri untuk menampung papeda tadi, ada piringnya juga. Lah itu kalau piringnya hote itu piring kayu biasa untuk menyantap papeda. Nah, kata mbai itu artinya satu. Jadi helai mbai, hote mbai itu kalau harafiannya itu berarti peralatan makan satu, piring satu. Apa maknanya? Maknanya adalah ini merupakan tradisi makan papeda dari satu piring yang sama dalam sebuah keluarga. Untuk apa? Ini sebagai tanda ikatan kekeluargaan yang menjadi ruang diskusi bagi ayah, bagi ibu, bagi anak. Jadi intinya helai mbai, hote mbai ini adalah simbol kebersamaan di dalam keluarga atau simbol kebersamaan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai helai mbai, hote mbai dalam pengertian kebersamaan anggota keluarga, maka kita bisa menemukan banyak ayat di dalam Alkitab. Namun ayat-ayat itu terutama berbicara mengenai kewajiban, mengenai tanggung jawab anggota keluarga supaya helai mbai, hote mbai itu bisa terwujud. Itu banyak sekali ayat, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Misalkan suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Nah, itu kan ada itu ayat-ayatnya. Itu kan tanggung jawab anggota keluarga supaya apa? Supaya ya ini tadi helai mbai, hote mbai bisa
terwujud. Tapi itu terpisah-pisah kan ayatnya. Nah, kali ini kita akan belajar satu ayat saja. Satu ayat saja yang merupakan peringatan. Yang merupakan peringatan. Jadi bukan tanggung jawab, tapi merupakan peringatan supaya apa? Supaya lembai hotembai tidak terhalang untuk bisa terwujud. Mari perhatikan Amsal 11 ayat 29a. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Saya ulangi. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Ada dua hal yang kita pelajari ya. Ini pertama dari kata mengacaukan. Mengacaukan. Kata mengacaukan di dalam ayat ini dipakai kata Ibrani akar. Itu secara literal artinya menyusahkan atau membuat masalah. Menurut seorang ahli Alkitab bernama Albert Barnes, dia menekankan masalah kikir dan khawatir. Jadi orang yang menyusahkan, yang membuat masalah bagi rumah tangganya, itu fokusnya adalah orang yang kikir dan orang yang khawatir. Bagaimana lembai hotembai bisa terwujud kalau ada di antara anggota keluarga yang dikuasai oleh kikir, oleh khawatir? Bagaimana itu bisa terwujud? Ya, kalau ada yang kikir, ada yang khawatir untuk kehidupan itu. Jadi kalau itu ada satu saja dalam anggota keluarga, ya tidak mungkin terjadi kebersamaan itu. Tidak mungkin terjadi kebersamaan atau lembai hotembai. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau ya adanya kikir dan khawatir. Ya orang kikir itu dekat dengan khawatir, ya dekat dengan khawatir, karena dia pikir kalau saya ya kasih yang lebih gitu kan, dia khawatir gimana nanti kan begitu. Jadi dekat sekali kikir dan khawatir. Itu menurut Albert Barnes. Jadi tidak mungkin kebersamaan di dalam keluarga atau lembai hotembai itu bisa terwujud kalau masih ada sifat kikir dan juga khawatir di dalam keluarga itu. Kalau menurut ahli Alkitab yang lain, itu Adam Clarke, dia menekankan kepada masalah bahwa orang yang mengacaukan rumah tangganya tadi, atau orang yang menyusahkan atau membuat masalah rumah tangganya, adalah orang yang menghabiskan hartanya dengan hidup liar. Artinya ya berfoya-foya, ngabisin duitnya dengan sembarangan, tidak dengan bijak. Itu juga menyusahkan, membuat masalah. Itu menghambat juga, menghambat lembai hotembai untuk bisa terwujud. Itu menghambat juga kebersamaan dalam keluarga itu untuk bisa terwujud. Jadi ya bolehlah kita menggunakan uang ya mungkin sedikit banyak, tetapi bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk boros-borosan, bukan untuk pesta-pesta, bukan untuk pesta pora. Ya inilah yang orang yang menyusahkan, anggota keluarga yang menyusahkan, membuat masalah bagi rumah tangganya. Kemudian menurut ahli Alkitab yang ketiga adalah John Gill. Kalau John Gill itu orang yang menyusahkan tadi, orang yang membuat masalah dalam keluarga itu, orang yang mengacaukan keluarga itu atau rumah tangga itu adalah orang yang menimbulkan kepahitan. Orang yang menimbulkan kepahitan
baik melalui tindakan maupun perkataan. Ya, orang yang menimbulkan kepahitan bagi anggota keluarganya, baik melalui tindakan maupun melalui perkataan. Hal di atas tadi bisa masuk di dalam hal ini. Ya, misalkan kikir, tamak, berfoya-foya, dan bahkan malas. Bahkan malas. Nah, ini kan menimbulkan munculnya kepahitan bagi anggota keluarga yang lain. Sudah pasti kebersamaan itu tidak akan terwujud. Lembai hotembai tidak akan terwujud jikalau ada orang anggota keluarga yang menimbulkan kepahitan di dalam keluarga itu. Bapak Ibu, juga melalui perkataan. Ya, mungkin kita harus banyak ya mengerem perkataan jikalau memang tidak mampu berkata yang menyejukkan. Jadi kita lebih baik mengerem perkataan. Di dalam rumah tangga, dalam keluarga juga demikian. Bayangkan Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi bahwa saya sering membaca kesaksian-kesaksian. Bagaimana begitu kasarnya seorang suami kepada istrinya, ya, dengan main pukul, dengan perkataan yang menyakitkan hati, yang menimbulkan patah semangat. Saya membaca kesaksian-kesaksian dan puji Tuhan kalau istrinya masih membuka ruang dalam hatinya. Artinya dia masih mengampuni. Akhirnya terjadi pertobatan dan pemulihan dalam hubungan suami istri itu, dalam rumah tangga itu. Banyak sekali. Itu menimbulkan kepahitan. Baik dalam tindakan maupun di dalam perkataan. Itu akan menghambat terjadinya kebersamaan di dalam rumah tangga. Itu akan menghambat terwujudnya lembai hotembai tadi. Itu akan menghambat. Sudah pasti menghambat. Bagaimana tidak menghambat? Karena anggota keluarga yang lain ada kepahitan. Karena tindakan dan perlakuan kasar atau perkataan kasar dari seorang anggota di dalam keluarga itu. Pasti itu akan menghambat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, orang yang mengacaukan itu, yang menyusahkan itu, yang membuat masalah dalam keluarganya itu diibaratkan seperti menangkap angin. Saya baca ulang. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Ini adalah, ya tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ini sebetulnya artinya sangat jelas, yaitu sia-sia. Sia-sia. Ya kita membawa jaring untuk menangkap angin kan sia-sia. Itu seperti itu. Jadi perbuatan orang yang mengacaukan rumah tangganya, tadi di dalamnya kikir, khawatir, berpesta fora, foya-foya, juga menimbulkan kepahitan dengan tindakan dan perkataan. Orang-orang yang seperti itu akan sia-sia. Apa yang dilakukan akan sia-sia. Juga akan membuat keluarga itu sia-sia. Sia-sia. Tidak ada kebersamaan. Itu ibaratnya. Ibaratnya. Jadi lembai hotembai tidak akan terwujud. Karena perbuatan yang mengacaukan itu tadi. Perbuatan yang menyusahkan itu tadi. Perbuatan yang membuat masalah itu tadi. Maka kebersamaan di dalam keluarga itu tidak bisa terwujud. Kita kembali ke judulnya tadi. Lembai hotembai. Bagaimana kita bisa mewujudkan kebersamaan di dalam keluarga? Yang pertama, usahakan untuk ada pertemuan, misalkan makan bersama begitu ya. Makan bersama, usahakan ya entah berapa minggu sekali atau berapa hari sekali kalau bisa, itu usahakan untuk makan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak bisa dimungkiri bahwa kesibukan zaman modern ini membuat
pertemuan di antara anggota keluarga itu menjadi jarang, menjadi sangat jarang. Ya kalau bertemu ya sekedar bertemu karena waktunya singkat. Tetapi usahakan supaya Helembai, Hotembai ini bisa terwujud. Usahakan mungkin seminggu sekali lah untuk makan bersama. Makan bersama. Ya entah di mana, entah di rumah juga bisa, atau ya menyediakan waktu di sebuah tempat untuk makan bersama begitu. Itu sangat penting. Kayaknya sederhana itu, perkara sederhana, tapi itu sangat penting. Karena itu membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Bukankah latar belakang dari Helembai, Hotembai tadi adalah makan bersama, makan papeda bersama. Jadi itu bisa diteladani, bisa diikuti oleh kita yang bukan berasal dari Papua. Bisa itu diikuti. Ya, kita menggunakan waktu. Ya, kalau enggak seminggu ya 2 minggu sekali lah kita kumpul untuk makan bersama, itu membangun komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Itu bisa membangun kebersamaan. Karena ya mungkin sederhana, sekali lagi saya katakan mungkin sederhana, tapi itu sarana yang baik untuk terciptanya ruang diskusi, ruang berbincang-bincang satu dengan yang lain. Itu baik. Kemudian yang kedua, jangan ada sifat-sifat seperti kikir. Ya kikir itu tidak sama dengan hemat ya. Kikir itu tidak sama dengan hikmat. Hemat. Kalau kikir itu kan cenderung tadi khawatir ya. Hemat beda. Hemat itu tidak seperti itu. Kalau kikir ini terlalu apa ya? Ya akhirnya tidak bisa. Tidak bisa kebersamaan itu kalau kikir. Ya gimana bisa bersama? Bagaimana bisa kumpul makan bersama? Oh kikir ya. Tidak ada uang yang dikeluarkan. Ya itu kikir. Jangan ada sifat-sifat seperti itu. Kikir, khawatir, ya itu jangan. Juga maunya pesta pora yang ya itu jangan, karena itu justru akan merusak ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan menimbulkan kepahitan. Usahakanlah berkata dan bertindak bijak dengan hikmat Tuhan. Tadi saya katakan kalau tidak bisa berkata lembut atau baik ya tahan aja ya, tahan, ya, jangan dikeluarkan ya. Bapak Ibu, ini beda dengan tegas ya, beda dengan tegas. Itu menimbulkan kepahitan, yang dimaksud di sini menimbulkan kepahitan. Kata-katanya itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ya mungkin suami kepada istri, atau istri kepada suami, atau orang tua kepada anak, kakak kepada adik, dan seterusnya. Itu kata-kata yang menyakitkan, yang menimbulkan kepahitan. Itu harus dihindari. Harus dihindari. Sekali lagi ini beda dengan tegas. Ya, bukan tegas ini menimbulkan kepahitan. Makanya jangan menimbulkan kepahitan, termasuk di dalam tindakan. Jangan menimbulkan kepahitan. Coba kalau Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam keluarga, ada antara satu dengan yang lain itu acuh tak acuh. Wah, enggak peduli begitu. Itu kan menimbulkan kepahitan. Itu menimbulkan kepahitan. Jadi dalam tindakan dan dalam perkataan, jangan sampai menimbulkan kepahitan. Kemudian yang keempat, bagaimana Helembai Hotembai bisa terwujud? Yaitu dengan keterbukaan. Dengan keterbukaan. Tidak ada rahasia lah dalam kehidupan berkeluarga. Ngapain ditutup-tutupin ya? Dalam kehidupan berkeluarga, masalah uang, masalah apa saja, itu tidak perlu ditutup-tutupin ya. Ngapain ditutup-tutupin? Itu keluarga kok ya. Keluarga harus ada keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan, maka tidak bisa tercipta kebersamaan. Kalau masing-masing menyimpan rahasia, itu tidak bisa tercipta kebersamaan. Harus ada keterbukaan. Jadi Helembai Hotembai bisa tercipta, bisa terwujud kalau kita saling terbuka satu dengan yang lain.
Mungkin mengalami kesulitan, suami mengalami kesulitan di dalam tempat kerjaannya. Ya terbuka saja kepada anggota keluarga. Begini loh ya. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu di dalam tempat kerja itu ya tidak mengagetkan karena sudah terbuka. Bahkan itu menimbulkan kerinduan untuk berdoa. Kalau ada masalah kan bisa didoakan. Semua anggota keluarga bisa mendoakan ketika ada masalah. Jadi tidak perlu ditutupin ya. Jadi harus ya terbukalah dalam tempat kerja atau di masyarakat. Jadi ya perlu di dalam keluarga itu perlu terbuka. Mungkin ada masalah dengan masyarakat, entah siapa begitu. Ya perlu terbuka supaya bisa didoakan, bisa diselesaikan. Jangan ditutup-tutupin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi, halembai hotembai, kebersamaan di dalam keluarga itu bisa terwujud jikalau ada keterbukaan, dihindari tindakan dan perkataan yang menimbulkan kepahitan, dihindari sifat-sifat kikir dan khawatir, foya-foya, malas, itu dihindari. Dan juga usahakan untuk bertemu di meja makan. Entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau kalau tidak bisa ya mungkin sebulan sekali. Maka halembai hotembai akan terwujud di dalam keluarga Anda dan saya. Dan itu menimbulkan kebahagiaan, sukacita tersendiri. Dengan demikian berkat Tuhan akan mengalir. Karena kita menjadi orang yang satu, menjadi orang yang saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.